namanya Fathur Rahman. Dia ahli, sekarang S3 dia. Dia ahli manuskrip, ahli filologi. Diundang di Qatar dalam seminar di sana, diundang 1 bulan lebih, hampir 40 hari, dibiayai penuh pemerintahan sana. Itu ditemukan kalau Cina itu ada jalur sutra perdagangan, kalau VOC itu ada jalur perdagangan VOC, tapi ada sekarang itu jalur rempah. Mengapa duat ilallah, dai-dai dari Hadramut itu menyebar di mana-mana ada. Coba lihat di Aceh, itu yang membawa agama Islam di Aceh, Ba'alawi. Di Sumatera ada Barus, ada gunung apa Barus di Sumatera itu. Barus itu siapa? Ya Ba'alawi yang menyebarkan agama Islam. Istilah Barus itu dibawa dari Hadramut. Kalau Anda ke Papua, boleh tanya sama Fadlan Garamatan, dai Papua itu. Itu bekas-bekas jejak-jejak dakwanya Habaib itu ada. Ba'alawi sekarang disebut Ba'alawi itu ada. Sulawesi Selatan, Al Khairat, guru tua yang punya 480 Al Jufri itu, yang punya 480 sekolahan itu, sampai di Papua juga ada cabang-cabangnya. Siapa itu? Sultan Ternate yang berdakwah di Ambon dan Ternate, itu Ba'alawi semua. Nah, inilah hari-hari di mana kita berada sekarang. Fitnah itu diadu domba, Ba'alawi dengan kiai, kiai dengan gak kiai, Ba'alawi dengan Ba'alawi dan lain sebagainya, sehingga jadi seperti sekarang ini yang kita lihat. Zaman fitnah seperti sekarang. Ini sekarang kalau saya lihat, saya ini dulu jurnalis ya di Tempo ya. Jadi paham betul tentang ilmu komunikasi dan jurnalisme itu. Saya memang nggak lama di Tempo itu, cuma 11 tahun. Ya betul, 11 tahun. Saya angkatannya Dahlan Iskan yang pernah jadi menteri BUMN itu. Dari Surabaya dulu. Jadi saya mengerti masalah ini. Sekarang tuh ada kebenaran baru dengan tanda petik. Itu mengadopsi kebenaran baru itu dari penasehat militernya Nazi, Hitler. Dia punya penasehat namanya Goebbels. Goebbels itu mampu memenangkan peperangan Nazi itu bukan karena senjatanya hebat atau banyak, karena Goebbels ini punya otak yang licik dan culas. Dia menyusun dusta, membuat pamflet, dikirimkan ke negara-negara yang mau dijajah, terutama di Eropa Timur. Nanti dia mengatakan ini sudah dikuasai, ini sudah dikuasai. Dia punya keyakinan dusta kalau berulang-ulang pasti jadi kebenaran. Ini kan sangat berbahaya. Kalau kebenaran faktual, fakta seperti itu tidak dimunculkan, yang akan menang adalah dusta yang disusun menjadi kebenaran baru. Oleh karena itulah maka Qatar itu berkepentingan untuk melakukan penelitian, ada jalur rempah. Jalur rempah itulah menyebarnya, bukan untuk berdagang Ba'alawi itu, tapi untuk menyebarkan agama Islam disebut sebagai jalur rempah. Supaya rempah-rempah itu tidak dikuasai oleh VOC. Nanti dalam hari-hari yang akan datang kan ada bukunya nanti itu. Siapa dibalik daripada jalur rempah di Nusantara dan Asia Tenggara itu. Itu sedang diteliti sekarang. Jadi adik-adik sekalian, ya, saya katakan tadi itu ini zaman fitnah seperti ini. Kita ini diem juga repot, dustanya yang merajalela, tidak diem juga. Mestinya kita berharap mudah-mudahan ini kan menjadi tanggung jawab negara. Negara itu harus hadir. Ini masyarakat sudah mengalami disharmoni sekarang ini. Disharmoni sosial. Bisa-bisa nanti seperti tidak mustahil seperti Ambon yang bunuh-bunuhan itu antar agama. Karena yang dimunculkan ini sara, kebencian antar suku ya. Sekarang ini sudah dimunculkan, sudah jangan percaya sama ulama dari Yaman, itu asing, ulama pribumi saja. Mulai kapan ini dimunculkan? Di Indonesia ini tidak ada yang pribumi, sudah melebur jadi NKRI. Kalau masih bicara pribumi, tidak perlu lagi NKRI. Para perintis bangsa ini sudah melebur semua itu, nggak ada. Itu istilahnya Belanda,
terjemahan dari inlander untuk memisahkan orang-orang lokal itu dengan penjajah. Buat garis gitu. Sekarang kalau ini pribumi dimunculkan, problem. Siapa yang pribumi di Indonesia ini? Coba, siapa yang ngaku pribumi? Jawa akan protes orang-orang Sumatera. Loh, kok enak kamu yang Jawa mau jadi pribumi? Enggak kah? Pisah saja Sumatera sendiri. Sumatera sendiri problem. Sumatera itu ada orang Aceh yang tidak sama adat istiadat bahkan agamanya dengan orang Batak misalnya. Ada orang Padang, ada orang Palembang, ada ini sudah beda-beda lagi. Kok bicara sekarang ini bicara pribumi, tidak ada itu bicara pribumi. Belum lagi kita bicara ke Makassar. Makassar loh, kok enak banget nih Sumatera sama Jawa bilang pribumi. Kami ini juga pribumi. Ya kalau gitu bikin pribumi sendiri-sendiri. Belum lagi kita bicara Papua. Orang yang warna kulitnya beda, rambutnya beda, makanannya beda, kita makan nasi sana makan sagu, adatnya beda, agamanya beda. Semuanya beda seperti orang di alam lain. Apa mau kita masukkan pribumi hanya karena ulama Yaman datang ke Indonesia? Ini fitnah besar sekarang ini yang terjadi. Karena apa? Kalau saya mengerti, ya, saya sudah kenyang dengan ini. Saya mengerti bahwa tujuannya bukan Ba'alawi, tapi tujuannya hanya ini sasaran antara Ba'alawi. Tujuannya adalah Islam itu sendiri. Nanti tiba gilirannya orang akan mempertanyakan hadis-hadis sahih. Dari mana ini hadis sahih? Nanti akan dipersoalkan. Pertama Ba'alawi dulu dipersoalkan. Nanti kemudian kepada hadis sahih. Dari mana? Siapa periwayat ini? 14 abad kok sampai ada keterputusan. Mana dalilnya? Nah ini pernah terjadi dan dialami oleh ulama-ulama kita terdahulu. Kiai-kiai, ya, para ustadz kita. Saya pernah hanya mendengar, saya bukan mengalami. Karena pada tahun 50-60an itu PKI itu gencar-gencarnya menguasai keadaan. Karena apa? Yang merusak tatanan sosial yang ada, saudara-saudara sekalian. Tapi alhamdulillah kiai-kiai kita itu orangnya sederhana tapi kecerdasannya luar biasa. Para kiai, ajengan, para habaib bersatu menghadapi PKI. Karena PKI ini sudah keterlaluan. Ada ibu-ibu di desa, makanya PKI itu banyak pengikutnya orang-orang Islam dari mana? Partainya sampai menang 3. PNI, Masyumi hampir kalah dengan PKI, bayangkan. Karena PKI, komunisme waktu itu sudah mempengaruhi orang-orang desa yang santri-santri itu masuk PKI. Ada ibu-ibu sholat, ditanya, ibu-ibu nungging-nungging lagi ngapain? Gitu. Loh, saya ini sholat, bukan nungging-nungging. Loh, sholat itu apa? Ya menyembah siapa? Allah. Allah itu siapa? Ya Allah Tuhan kami. Ibu pernah kenal Allah itu? Ya tentu saja nggak pernah kenal. Pernah tahu? Tidak. Pernah lihat? Enggak juga. Tapi kenapa kok disembah? Masih mending orang penyembah berhala, Bu. Berhalanya dibuat, disembah, ada barangnya. Nah, ibu yang awam, tidak belajar agama, percaya, masuk PKI. Untungnya kiai-kiai, para habaib waktu itu kompak menangani masalah ini. Ada yang meragukan masalah hari kebangkitan. Ini bagaimana katanya orang yang sudah mati dihidupkan kembali. Mati ya mati seperti barang rusak kata PKI. Kok bisa hidup lagi ini kayak sulapan saja katanya. Loh ya betul itu karena keyakinan kami ada dalam kitab suci dibawa oleh Nabi. Bagaimana mungkin Tuhan itu mau menghidupkan di kuburan ini jutaan mungkin miliaran orang nanti sampai hari kiamat berapa miliar orang. Kan pekerjaan Tuhan itu capek menghidupkan dari kuburan satu-satu berapa ratus tahun, berapa juta tahun itu. Oh tidak, bagi Allah itu sangat mudah kata Kiai. Kalau Allah itu asalnya tidak ada bisa mengadakan, apalagi yang sudah ada untuk dihidupkan kembali, itu mudah bagi Allah. Lalu buat analogi Kiai itu. Buat analogi misalnya begini, Anda punya taman yang luas, di sana ada lampunya 10.000 lampu. Nggak mungkin skaklarnya itu 10.000. Skaklarnya satu, tukang menghidupkan lampu, sekali menghidupkan plek nyala semua bersamaan. Ini manusia, apalagi Allah. Bagi Allah itu sangat mudah. Dengan 1 detik atau kun fayakun, manusia itu bisa hidup kembali.
Jadi banyak analogi-analogi yang logis dan logik seperti itu disampaikan oleh ulama-ulama kita terdahulu. Ada lagi, ini pekerjaan kiai itu juga capek seperti kita sekarang. Mungkin waktu menghadapi PKI lebih capek dari yang kita hadapi sekarang ini. Ada lagi yang minta perdebatan orang-orang komunis. Perdebatan temanya manusia berasal dari mana? PKI mengatakan manusia berasal dari monyet. Karena manusia dengan DNA-nya monyet sama. Itu lihat di Kalimantan, monyet disebut orang hutan, kan orang itu. Coba lihat, telinganya sama-sama manusia, matanya sama, rambutnya, bulunya, kaki, tangan, makanannya juga sama. Malah nggak ada yang baik, tulas semua itu orang hutan itu. Apalagi kalau lapar. Jadi manusia, kata dia, mengutip dari teori Darwin. Teori Darwin ini Yahudi yang bertujuan merusak agama memang. Darwin itu. Lalu kerepotan juga dia, ini gimana? Loh tidak, manusia itu keturunan Adam. Mana buktinya? Mana hasil penelitiannya? Buktikan. Kalau ada, loh itu di dalam Al-Quran ada Adam. Oh itu disebutan Adam ada, iya. Itu simbol. Yang orangnya nggak ada, simbol saja. Tapi bukan hanya Islam, agama-agama lain juga mengakui bil ijma bahwa manusia itu keturunan Adam. Orang Kristen, orang Yahudi mengakui itu. Tidak bisa, tapi yang lebih masuk akal, yang lebih bisa diterima akal, manusia itu keturunan monyet. Wah ini kiai-kiai itu capek menghadapi orang-orang gini. Akhirnya gini aja sudah, kita buat kesimpulan. Kami orang Islam keturunan Adam. Anda orang komunis PKI keturunan monyet. Wah enggak begitu, giliran dia keturunan monyet, dia tidak mau. Wah bukan begitu, tunggu dulu. Apanya yang ditunggu? Tadi Anda ngotot keturunan monyet, ya sudah, Anda keturunan monyet, PKI keturunan monyet, orang Islam keturunan Nabi Adam. Selesai sudah. Ini perdebatan nggak ada ujungnya. Artinya di sini saya ingin mengatakan di setiap periode ada orang-orang yang benci kepada Islam itu, yang menari-nari di atas perpecahan umat Islam itu ada. Sehingga dia gerah sakit hati melihat ketika, bayangkan ketika terjadi 212 diramalkan, diasumsikan orang 7 juta orang kumpul di satu titik memacetkan Jakarta. Tidak ada kerusuhan, tidak ada satu pun satu keranjang pun sampah. Semuanya berjalan tertib dan bersih. Itu membuat sakit hati dan gerah orang-orang itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini gak bahaya kalau orang-orang Islam itu bersatu seperti itu. Ini tujuannya untuk memecah belah. Anda tentunya sudah tahu siapa penggeraknya itu. Yang dituding bukan lain yang sekarang dijadikan sasaran fitnah itu. Ditembak pernah nggak mati. Dibom waktu berdakwah nggak mati. Diusir ke Saudi Arabia, pulang masih banyak pengikutnya. Ini anugerah dari Tuhan. Karena apa? Niatnya ikhlas untuk berdakwah, bukan untuk main-main, untuk menjayakan umat, untuk supaya Islam ini tidak diinjak-injak di negerinya sendiri, di negeri di mana umat Islam itu mayoritas, majority. Nah, itulah saudara-saudara, kita bermunajat, berdoa semua di sini tadi itu ya. Kita berdoa, hanya doa yang bisa mengubah semuanya ini insyaallah. Usaha dan ikhtiar harus kita sampaikan. Tapi ingat jasanya Pak Alawi di dalam dakwah itu sangat besar, jangan dikecilkan. Mereka orang-orang yang pernah ke Hadramut pasti tahu bahwa bagaimana tawaduknya orang-orang ulama-ulama terdahulu itu. Saya pada tahun 2006 ke sana, saya menemukan ada kitab yang hanya distensil, tapi kitab itu luar biasa, yaitu kitab tentang Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Habib Ahmad bin Muhammad Asy-Syatiri. Yang kitab Maulid itu ditulis bila nukot, tanpa titik. Bagi kata orang-orang ahli sastra Arab, Adib minal udaba mengatakan tidak mungkin orang itu perbendaharaan bahasa Arabnya itu pas-pasan bisa menulis karya seperti itu. Pasti ini orang lautan bahasanya. Bayangkan tanpa titik itu bukan titik Latin, tapi titiknya huruful hijaiyah dari ba sampai iya. Hampir separuh huruful hijaiyah itu tidak dipakai, tapi bisa menjadi suatu buku. Dan buku itu sampai sekarang ada, saya bawa, saya fotokopi.
sebagai kitab maulid seperti Maulid Al-Habsyi juga itu. Jadi ulama-ulama sana itu selain mengarang kitab-kitab seperti Habib Abdullah Haddad, Nasaihud Diniyah dan lain sebagainya itu, dan juga mengarang kitab Sirah Nabawiyah. Dan Imamul Haddad, kalau Anda tahu ceritanya, itu dia itu berusaha untuk meneladani gerak-gerik Rasulullah sedetil-detilnya. Apa yang tidak dikerjakan? Jalannya Rasulullah, gerak-geriknya Rasulullah dicoba untuk ditiru. Kecuali satu di masa hidupnya, yaitu memanjangkan rambut. Di dalam kisah Nabi Muhammad SAW, rambutnya Rasulullah itu sampai di sini, sampai di bahu. Beliau tidak mau itu karena orang-orang Yahudi di zaman waktu itu sudah mulai rambutnya dipanjangkan. Ketika beliau mengerti mau wafat, tukang cukurnya tidak boleh lagi mencukur rambutnya. Biarkan ini sampai sehingga saya paripurna mengikuti gerak-gerik dan jejak-jejak Nabi besar Muhammad SAW. Syekh Abu Bakar bin Salim, mana ada orang yang bukan orang kaya pada musim paceklik di Hadramut membangun pabrik roti bukan untuk jualan, dibagikan orang-orang yang kelaparan, yang paceklik selama bertahun-tahun. Bagaimana orang seperti ini tidak menjadi wali dan wali yang besar, tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala? Karena perbuatannya itu tidak seperti kebiasaan kita, tapi melebihi dan melampaui apa yang kita asumsikan. Kitab Maulid Al-Habsyi, Simtud Durar, juga dibaca di mana-mana di Indonesia. Ini merupakan sambungan sanad kita, bahwa agama kita ini bersanad, bukan terputus sanadnya. Antara Wali Songo dan lain sebagainya, kalau kita telusuri, semua sanad dan mata rantai keguruannya itu nyambung, nggak terputus. Mengapa sekarang itu banyak al-mafahim al-haddama, aliran-aliran sesat itu? Karena coba buktikan, mengapa jadi sesat? Karena nggak punya pegangan sanad dan mata rantai keguruan yang pasti yang bisa sampai kepada Rasulullah SAW. Kalau kita lihat karya-karya mereka itu luar biasa, seperti Simtud Durar ya. Simtud Durar ini di beberapa daerah